periksa di aturan peralihan itu jelas jelas. UMK tahun 2020 Pak. Bukan Namanya nggak naik. Pak, saya tidak bicara soal kenaikan. Nah, Jadi bedanya loh begini sama loh Pak. juga dihapus Bukan. UMSK. Bukan Pak. Jadi gini loh Pak. Sebentar, satu kalimat aja Pak. Kita perwakilan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Ahmad Bober, kemudian juga didampingi oleh Ketua Baik RUU Cipta Kerja Pak Supratman, dan juga didampingi oleh Ibu seorang anggota DPR. Ya kita tadi sosialisasi Pak, kita sepakat lah ada pelindungan pengusaha kemudahan, tapi juga strategi lain dan pelatihan kerja oke. Tapi juga kita melihat banyak pengusaha-pengusaha yang nggak kompeten juga Pak, gagal dan bertarung akhirnya minta kemudahan. Ya itu jangan menggunakan juga. Dan izin baik kita akan terus aktif terus Pak. Justru Pak, mohon maaf ya, justru efeknya nih perusahaan-perusahaan baik juga sekarang malah ikut contoh saya lah. Saya besok mau pensiun, bosnya udah ngomong ke saya, besok cuma 19 bulan. Efeknya Pak. Enggak. Makanya tadi saya kalau ada dulu kasih tau gue tuh panggil tuh. Kayak lu jangan sembarangan lu. Beneran kasih tau saya dipanggil, kalau kurang ngejar tuh saya panggil. Makanya ditakutkan kalau kita kan 2 kali masa kerja, kalau di undang-undang Omnibus Law 19 ya rusak udah. Habis kita. Karena ini Pak, pasal dari pasal 160 Yang pasti kena dihapus itu semua. sektornya beliau nih paling besar. Dampaknya beliau ini yang pasti paling kena dampaknya. Tapi kalau yang lain-lain sektor ini enggak. Itu pasti ya. Saya udah bilang, anggota saya mayoritas bonus masih dapat tahun ini. Bonus masih dapat. Bagus perusahaan saya nggak dapat bonus. Bonus saya masih dapat. Nah justru dengan munculnya Omnibus Law ini yang Perusahaan menjelaskan. saya nggak dapat bos. Perusahaan saya nggak dapat. Ya maksudnya saya ingin bilang, Masih ada bagus, yang Pak. nggak terdampak COVID juga. Kalau COVID kita kena COVID semua. Nggak ada yang nggak kena COVID. Nah Pak, sekarang di Kalau lapangan, COVID dong. kan di lapangan itu kan COVID Pak, yang di ini kan COVID aja. Ya jadi pengusaha aja dah pusing. Foto dulu. Di sini kami menghadap, tolong kami dibantu. Ada proses untuk legislative review dan itu ada kewenangannya di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di hadapan kami. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat berdampak dengan kami, bahwa ini tidak ada positifnya. Semua ini tidak menguntungkan kita. Ada 3 aja yang pasti menyekarang kita. Pertama, itu outsourcing semua jenis usaha. Bayangkan, kontrak seumur hidup. Bayangkan. Yang tadi sudah sampaikan lagi. Yang ketiga adalah yang pasti pesangon kita dikurangi. Dan yang selanjutnya karyawan tetap bahkan tidak ada. Dan pesangon itu sudah tidak ada artinya menurut kami. Karena kenapa? Kalau kontrak seumur hidup berarti pesangonnya nggak ada, hilang. Buat apa undang-undang seperti ini menurut saya kan gitu. Upah minimum sektoral nomor 1 dihilangkan. Yang menyebabkan gubernur kalau mereka mau bahas. Sekarang kalau gubernur mau bahas, kita gimana Pak? Nggak naik upah. Yang naik upah sektoral nggak naik, stuck Pak. Saat ini seperti itu. Ya teman-teman otomotif yang upahnya udah Jangan ya, di sektor UMK nggak mau bahas. mau bahas. Mau bahas Pak. Dengan UMSK upah minimum sektoral dihilangkan, kualitas upah menjadi hancur. Kami sekarang untuk berdialogkan bersama-sama dengan pemerintah supaya dalam RPP-nya bisa ada penyempurnaan. Karena itu kan soal tafsir. Bapak menafsirkannya, saya juga mengajarkan karena saya pembentuk undang-undang yang mendiskusikan pada bahwa upah minimum sektoral itu tetap ada. Bapak nafsir. Kalau saya bersama dengan pemerintah kesepakatannya upah minimum sektoral nomenklaturnya kita hapus. Kenapa dihapus Pak? Dalam rangka menyederhanakan yang namanya sistem pengupahan. Tapi untuk memberikan itu kan saya katakan tadi, Bapak kita sudah dengar, Bapak tafsir kan? Nah maksud pembuat undang-undang tidak menghilangkan esensi upah minimum sektoral gitu loh, bukan nomenklaturnya. Esensi upah minimum sektoral yang terjadi ada perbedaan itu kita tidak hapus. Nah sekarang kita minta nanti lewat DPR bersama dengan pemerintah karena badan legislasi diberi tugas dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan maupun pembuatan rancangan peraturan daerahnya, peraturan pemerintahnya untuk kita diskusikan. Jadi undang-undang yang kemarin banyak pelanggaran, aturan agak menyimpang, syarat dan ketentuan ada, tapi pelanggaran terjadi. Harus
tentang outsourcing, Pak. Pasal 64, 65 itu hilang kan Pak, dihapus. Ada 66 itu mengatur tentang syarat ketentuan Pak. Dulu ada tentang bagaimana pemberlakuan jasa penyedia jasa tenaga kerja, tapi sekarang alidaya Pak. Itu alidaya kan kalau kita bicara kasarnya ya, alidaya pergantian pekerja berarti. Kemudian kita lihat juga syarat dan ketentuan tentang pekerjaan apa saja yang boleh di outsourcing kan, di alidaya kan, itu nggak ada Pak. Kembali menjadi kami ketidakpastian lagi. Maka bagaimana kami bisa punya jaminan masa kerja kami ini akan panjang Pak? Orang kami sudah dipastikan masa kerja kami akan pendek, kontrak pendek, kemudian Ya kan, ini menjadi bahan masukan. Nah, kami akan komunikasikan supaya terkait dengan kenaikan upah itu di upah minimum sektoral itu juga mendapatkan kepastian. Nah, kalau itu bisa tertampung di dalam RPP nanti, kan tidak perlu ada legislative review-nya untuk memberi kepastian kepada teman-teman serikat. Nah, kalau mekanisme di DPR kan sudah pasti, Pak. Satunya yang pasti adalah teman-teman buruh sekarang melakukan judicial review, nanti di parlemen pasti akan kami lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa pasti mekanismenya adalah legislative review kalau itu memungkinkan. Nah, tapi sekarang kita beri kesempatan dulu kepada pemerintah untuk menyusun RPP-nya. Kalau RPP-nya sudah keluar, nanti kita akan diskusikan bahwa ternyata ini loh yang ternyata tidak tertampung. Kan sekarang ini undang-undang ini kan tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada peraturan pelaksanaan, kecuali yang terkait dengan memang yang sudah diamanatkan langsung. Nah, terkait dengan PKWT, outsourcing, terkait dengan batasan pekerjaan yang mana yang boleh, sekarang kan di undang-undang dihapus. Tapi komitmen bersama dengan pemerintah itu akan diatur di dalam RPP-nya. Undang-undang ini dirapatkan atau dibuat terlalu buru-buru sehingga tidak bijaksana dalam menggali data, menguji data dan sebagainya. Tentu saya akan berbicara dan akan mempelajarinya kembali dengan Balik dan juga mungkin dengan Komisi 9 akhirnya. Ya. Kita akan diskusikan bagaimana posisi, bagaimana apa yang harus kita selesaikan. Ya. Yang paling penting semangat untuk bekerja ini juga harus dipertimbangkan oleh kawan-kawan pekerja, serikat pekerja. Ya. Harus dipikir juga. Ini saya ini kadang-kadang kalau di kantor, saya bilang saya ini ketua serikat pekerja ya. Bukan, kalau itu orang saya bilang, karena yang eksekutifnya. Mestinya bapak-bapak minta pendidikan. Saya belum mendengar tuntutan pendidikan daripada kawan-kawan serikat pekerja untuk menaikkan skill up. Kalau skill up-nya naik, otomatis gaji akan naik. Itu udah pasti, gak mungkin enggak. Bapak periksa di aturan peralihan itu jelas. UMK tahun 2020 Pak. UMK tahun 2020. Nah, gini Pak, Bapak sekarang kan kerja di sektor apa? Otomotif. Otomotif. Bapak terima hari ini berapa? Kalau Bapak lebih rendah menerima dari apa yang Bapak terima hari ini, kan sekarang Bapak menerima Pak, lebih tinggi dari upah minimum kabupaten kan? Dibakar Pak apa anggota? Nah, makanya justru karena itu sekali lagi, jadi maksud saya gini Pak, kita itu harus dialognya, kan dialognya nih enak nih. Maksud saya, kalau Bapak sampaikan, saya katakan tadi nomenklaturnya kita hapus, benar. Tapi kita kasih pagar, Pak. Apa yang dimaksud pagar itu? Pagar itu kami kasih bahwa bagi perusahaan, Bapak baca di aturan peralihannya. Oke. Bagi perusahaan yang sudah memberi upah lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten, itu tidak boleh membayar upah kurang dari itu. Kan artinya ada gitu loh. Itu aja nggak naik Pak. Bukan Namanya nggak naik. Pak, saya tidak bicara soal kenaikan. Jadi bedanya loh begini sama loh Pak. juga dihapus UMSK. Bukan Pak, jadi gini loh Pak. Sebentar, satu kalimat aja Pak. Undang-Undang 13 2003 ya, dari tahun 2013 sampai 2020 enggak dong. Nah kemarin sampai 2019 setiap tahun itu upah minimum sektoral ada penyesuaian. Ada kenaikan. Ya. Jadi yang dimaksud Bapak tadi nanti bisa, sekarang saya tahun 2019 dapat upah 5 juta. Kemudian 2021 nanti saya dapat 4 juta, ya dibakar Pak. Ya Pak, kalau begitu. Yang dimaksud oleh kami adalah ketika 2019 kami mendapatkan upah katakanlah 4 juta, 2020 kemarin 4 juta 200,
saya supaya kita itu upah minimum sektoral itu porsinya dibandingkan upah minimum kabupaten seperti apa? Lebih tinggi kan? Ya, lebih tinggi lah. Kan itu soal kenaikan soal lain lagi, Pak. Maksud saya bahwa UMK tetap ada. UMK tetap ada. Ya. UMK itu pasti lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Oke? Upah minimum sektoral itu lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten kan? UMK-nya. UMK-nya. Ya. Kan gitu, Pak. Ya, Itu artinya bahwa yang namanya UMP, yang namanya UMK, yang namanya UMSK itu karena ada perbedaan. Dan itu tidak dihapus. Soal kenaikan upahnya itu soal lain lagi, Pak. Maksud saya 2020 kemudian 2021 itu soal lain lagi. Gitu loh, Pak. Gini Pak, mau sedikit ya? Bapak. Apa yang Bapak jelasin itu sudah kita sih dengar 1, 2, 3, 4 tahun lalu dari para pengusaha. Jadi sangat sederhana gini Pak. Bapak ini seperti jubir para pengusaha. Bapak sangat fasih menjelaskan pikiran-pikiran para pengusaha, baik pesangon, upah sektoral dan segala macamnya. Tapi Bapak tidak mendengarkan apa yang menjadi harapan kami, ya kan? Ini bukti bahwa selama ini Bapak emang tidak, atau Bapak kurang mendengarkan harapan kami, aspirasi kami, pemikiran kami, atau yang kedua Bapak emang ya tidak pro pada kami atau tidak paham. Ya, efek Bapak tidak efek kata nomenklatur hilang menyebabkan gubernur nggak mau bahas upah minimum sektoral, Pak. Nggak mau bahas. Kalau kita menganggap ada yang kurang, saya bisa memahami itu. Dan tentu perjuangan kita sebenarnya tidak pernah lepas dari keinginan kita bersama. Yang kedua, kalau dikatakan juga bahwa semua yang dihasilkan di Omnibus Law itu mengecewakan, ini juga tidak fair. Walaupun saya mengerti perasaan kawan-kawan dan itu sama dengan seluruh pimpinan DPR dengan perasaan kita semua. Masukan-masukan ini perlu dipertimbangkan dan kita akan pelajari lebih detail lagi. Ya. Yang jelas Undang-Undang Omnibus Law ini tidak untuk merugikan daripada kepentingan karyawan pekerja semuanya. Teman-teman semua, DPR sudah menyatakan pada hari ini untuk legislative review dinyatakan tidak mungkin. Untuk itu siap untuk mengkonsolidasi perlawanan lebih besar? Sungguh-sungguh? Serius? Itu harus segera kita lakukan. Yang kedua, masih ada bahasa tetap akan diperbaiki di RTP, peraturan pemerintah turunannya. Tapi dengan tegas kita nyatakan itu sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin pokoknya saja jelek, basicnya aja jelek, mana mungkin turunannya menjadi bagus. Ya itu sudah terbantahkan. Nah dengan demikian kawan-kawan, tunggu instruksi selanjutnya. Nanti Bu Rusti akan memaparkan lebih panjang karena saya menghantar saja. Yang saya ingin dengar dari kawan-kawan semua, siap konsolidasi lebih besar kepada anggotanya. Siap. Ini adalah simbol perlawanan kita. Sampai kapanpun ketika Anda tidak mau berpihak, maka siap-siap berhadapan-hadapan dengan kaum buruh. Kawan-kawan semua, besok kita akan melakukan aksi yang lebih masif.